Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Has Abidwadi dengan NIM H1A119097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ekologi pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan bentuk populer atau sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Nah, lebih lengkapnya berikut disajikan bagan sistem pemerintahan, yaitu yang pertama ada pengertian. Pengertian ini terbagi dua, ada secara luas dan secara sempit. Yang kedua, macam-macam. Nah, macam-macam sistem pemerintahan ini ada presidensil dan parlementer. Yang ketiga, berbagai negara di dunia seperti Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, itu menganut sebuah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan secara keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut. Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau eksekusi atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya pengertian sistem secara umum. Nah, menurut kajian ekologi pemerintahan dalam melihat gejala dan peristiwa pemerintahan dengan memakai sudut pandang ekologis, yang mana pada poin A ini disebutkan bahwa sistem adalah seperangkat metode, prosedur, dan rutinitas yang terperinci, yang ditetapkan dan dirumuskan untuk melakukan aktivitas tertentu, melakukan tugas, atau memecahkan sesuatu masalah. Pada poin B, yang mana sistem terorganisir, struktur yang memiliki tujuan yang dianggap sebagai keseluruhan, yang terdiri dari elemen yang saling terkait dan saling bergantung. Nah, elemen-elemen ini secara terus-menerus saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempertahankan aktivitas dan keberadaan sistem untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sistem ini diartikan sebagai totalitas komponen yang terdiri dari subkomponen yang saling berhubungan, saling ketergantungan satu sama lain, yang pada gilirannya subkomponen tersebut merupakan sistem tersendiri pula untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di bawah ini terdapat beberapa unsur pokok dari sistem. Yang pertama, sistem terdiri yang mana di dalamnya adanya himpunan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian ini saling berkaitan. Yang ketiga, bekerja mandiri atau bersama-sama atau saling mendukung. Yang keempat, pencapaian tujuan bersama. Yang kelima, terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Konsep pendekatan sistem ini menurut Sistem Pemerintahan Nasional Indonesia terdiri dari yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini merupakan sebuah sistem. Nah, sedangkan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota merupakan subsistem pemerintahan pusat. Yang ketiga, pemerintah pusat ini atau eksekutif merupakan subsistem pemerintahan nasional. Dan yang terakhir, pemerintahan desa atau kelurahan merupakan subsistem dari pemerintahan daerah. Jenis sistem pemerintahan ini ada tiga. Yang pertama sistem parlementer, yang kedua presidensial, dan yang ketiga campuran antara sistem parlementer dan presidensial. Nah, sistem parlementer ini menurut Syafi'i, sistem parlementer ini digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif, jadi kekuasaan parlemen lebih besar daripada eksekutif. Nah, dalam sistem ini, Dewan Menteri atau Kabinet bertanggung jawab kepada parlementer. Nah, ciri khas dari parlementer ini, yang pertama dia dikepalai kepala negaranya hanya mempunyai kekuasaan nominal saja. Nah, hal ini berarti bahwa kepala negara
hanya merupakan lambang atau simbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal, sehingga pengaruh politiknya terhadap kehidupan negara sangatlah kecil. Yang kedua, Perdana Menteri. Nah, pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya atau nyata gitu adalah Perdana Menteri bersama-sama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif atau parlementer. Nah, dengan demikian kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif real harus bertanggung jawab kepada badan legislatif atau parlemen dan harus meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukungnya. Yang ketiga, legislatif. Nah, badan legislatif ini dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari Perdana Menteri. Nah, bila kita gambarkan legislatif ini yaitu ada seorang raja, ratu, kaisar, sultan, pangeran, presiden, yang pada intinya adalah kepala negara. Turun lagi ke bawahnya ada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif, dibantu oleh menteri-menteri atau kabinetnya. Turun lagi ke bawah, anggota parlemen atau legislatif, partai-partai. Dan yang terakhir, barulah rakyat. Nah, keempat komponen ini saling berhubungan, saling berkesinambungan dalam sebuah sistem. Selanjutnya ada yang namanya sistem presidensial. Nah, sistem presidensial ini yang mana yang kita anut di Indonesia saat ini. Nah, sistem presidensial atau eksekutif memiliki kekuasaan yang kuat. Nah, karena selain kepala negara, presiden ini juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet atau dewan menteri. Nah, oleh karena itu, agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukannya check and balance antara lembaga tinggi negara. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan checking power with power. Nah, menurut Whitman dan Weiss dalam Syafi'i, nah, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden tidak dipilih oleh Badan Perwakilan Rakyat, tetapi dipilih oleh Dewan Pemilih, dan belakangan peranan Dewan Pemilih ini tidak tampak lagi sehingga dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, presiden berkedudukan sebagai dengan legislatif. Nah, yang keempat, kabinet dibentuk oleh presiden sehingga kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Begitupun sebaliknya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. Nah, adapun legislatif atau parlementer yaitu saling berhubungan dengan berdiri sejajar dengan eksekutif atau parlemen. Selanjutnya turun ke bawah, ada menteri-menteri atau kabinetnya, barulah ke rakyat. Nah, semua ini saling berkesinambungan. Legislatif dipilih oleh rakyat, eksekutif pun juga begitu. Selanjutnya yang terakhir adanya sistem campuran. Nah, sistem campuran atau kuasi ini adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Nah, dalam sistem ini diusahakan hal-hal terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen. Nah, ciri utama dari sistem campuran ini yaitu yang pertama adanya menteri-menteri ini dipilih oleh parlemen. Dan yang kedua, lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Dan yang terakhir, menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden. Selanjutnya ada sistem referendum. Nah, menurut Budiman Sagala, menyebutkan bahwa terminologi referendum adalah permintaan atau persetujuan dan atau pendapat rakyat apakah setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang telah atau sedang atau akan dilaksanakan oleh badan eksekutif atau badan legislatif. Nah, dalam sistem parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Kontrol dilakukan dengan dua cara, yaitu referendum dan usul inisiatif rakyat. Sedangkan menurut
Searunjangan, referendum merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh parlemen, atau setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang dimintakan persetujuan rakyat. Ada 3 macam referendum. Yang pertama, referendum obligator, referendum wajib, di mana berlakunya suatu undang-undang yang dibuat parlemen dan telah disetujui oleh rakyat melalui suara terbanyak. Yang kedua, referendum fakultatif, suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen setelah diumumkan. Beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum. Dan yang terakhir, referendum konsultatif. Referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu. Nah, baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.